Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul. NIM 2402091 kelas P3G. Eh, Sini saya akan mengumpulkan materi kemarin materi yang dibawakan oleh kelompok 2 sistem operasi, eh, kesimpulan sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem komputer bertujuan untuk memastikan bahwa beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan tanpa menyebabkan konflik saat mengakses sumber daya bersama. Nah, ini sangat penting dalam sistem multiproses dan multitasking untuk mencegah kondisi dan menjaga konsistensi data. Adapun yang tidak disebutkan, materi yang tidak disebutkan dalam presentasi kelompok dua kemarin itu teknik sinkronisasi. Teknik yang Peterson algorithm. Nah, teori ini teknik ini tidak disebutkan oleh kelompok dua. Algoritma klasik ini eh, berfungsi menyelesaikan critical section problem menggunakan dua proses. Dan yang teknik kedua itu Decker's algorithm. Teknik pertama yang digunakan untuk menangani mutual exclusion secara efektif tanpa bantuan perangkat keras khusus. Adapun algoritma yang belum disebutkan oleh kelompok dua yaitu Bakery algoritma digunakan dalam sistem multiproses multiprosesor untuk menjamin urutan akses yang adil ke critical section. Dan yang kedua Lamport timestamp algorithm ini menggunakan logika antrian berbasis timestamp untuk menghindari race condition dalam sistem terdistribusi. Walaupun yang tidak disebutkan juga oleh kelompok dua itu jenis-jenis sinkronisasi dalam sistem operasi, yaitu yang pertama sinkronisasi proses. Nah, sinkronisasi proses ini digunakan saat beberapa proses dalam sistem operasi perlu berkomunikasi atau berbagi sumber daya. Contohnya, implementasi interprocessor communication atau IPC, eh, message passing dan shared memory. Dan yang kedua, sinkronisasi trip. Nah, sinkronisasi trip ini juga digunakan dalam lingkungan multithreading untuk memastikan bahwa beberapa thread dalam satu proses tidak mengakses tidak mengakses bersama secara bersamaan. Nah, sin- sinkronisasi thread ini juga biasa menggunakan mekanisme mutex locks, semapros, dan condition variables. Dan ada pun yang terakhir yang menurut saya kurang disebut oleh kelompok dua itu masalah dalam sinkronisasi. Yang kurang disebut oleh kelompok dua yaitu deadlock. Nah, deadlock ini di situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak akan pernah tersedia. Contohnya dua proses yang masing-masing memiliki satu sumber daya dan menunggu sumber daya yang lain sehingga terjadi kebuntuan. Adapun cara mengatasi deadlock yaitu deadlock prevention. Nah, ini menghindari kondisi yang menyebabkan deadlock sejak awal. Dan yang kedua untuk menghindari deadlock detection and recovery. Mendeteksi deadlock saat terjadi dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Dan masalah yang kedua yang kurang disebutkan oleh kelompok dua itu starvation.
Nah, starvation ini terjadi jika satu proses tidak pernah mendapatkan akses ke critical section karena terus-menerus didahului oleh proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Nah, starvation ini biasa juga terjadi dalam sistem dengan prioritas scheduling. Nah, adapun cara mengatasinya, adapun cara mengatasi starvation ini, kita menggunakan algoritma aging yang meningkatkan prioritas proses yang sudah menunggu terlalu lama. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi kelompok 2 dan itu yang bisa saya sebutkan dari kekurangannya dan kekurangan yang disebutkan oleh materi yang disebutkan oleh kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.